Yesus itu kita tawari, dosa kita tanggung. Karena kita masih berbuat jahat, jadi engkau menanggung sendiri, masuk neraka gitu, Bu. Singkat aja, gini aja. Sekarang Yesus menawarkan kepada kita, dosa kalian semua kutanggung. Tinggal kita milih, kita terima dia atau tidak. Kalau kita tidak terima, akhirnya kita menanggung dosa itu, masuk neraka, dilenyapkan. Singkat saja, Bu. Terima kasih ya. Ini saudara dapatkan ilmu dari mana Yesus menawarkan menanggung dosa manusia? Saudara dapat ilmu dari mana? Ya, saya ingin tahu. Alasan Anda mengatakan Yesus itu menawarkan untuk menanggung dosa manusia itu agar tidak masuk neraka itu apa? Kapan Yesus menyatakan itu? Coba Anda tunjukkan. Sekarang masalahnya, aku udah kasih ayat itu kemarin tadi. Barang siapa mengasih istrinya lebih daripada aku, suaminya, orang tuanya, nggak layak loh. Itu udah dalam penebusan itu, nggak layak. Udah aku bilang banyak perjuangan masih panjang. Bukan hanya percaya aja, tapi melakukan. Makanya aku bilang istrinya lebih daripada itu udah kasih ayat tadi itu. Nggak layak loh. Itu udah dalam. Kalau berbuat dosa bukan kalau udah berbuat dosa masuk neraka. Udah aku bilang banyak perjuangan masih panjang. Ya karena gini. Bukan hanya ya dia menolak Yesus. Percaya aja. Tetap dia menolak tawaran. Karena setiap orang yang percaya kepada Yesus akan dikirim roh penghibur. Karena kita itu tidak yakin piatu. Jadi makanya Tuhan meninggalkan kita. Roh Kudus lah yang menjaga kita. Roh Kudus lah yang menegur kita, menasihati. Itu supaya kita tidak berbuat dosa. Masalahnya ketika kita mau berbuat dosa, kadang ragu, kadang bimbang. Jadi akhirnya menang iblis. Gitu. Kita ikutin arahan iblis. Itu persoalannya. Masih ada roh kedagingan dalam diri kita, dalam dirimu, dalam diriku lah, sehingga kita jadi kalah lagi. Makanya minta ampun. Jadi sungguh sayang sekali kalau ada orang Kristen masuk neraka. Sayang, saya bilang, dia sudah diselamatkan tapi tidak dipelihara. Keselamatan itu yang diberikan oleh Yesus kepada dia. Di situ persoalannya. Tidak dipelihara keselamatan. Masalahnya dia main-main. Ya ujung-ujungnya dia menanggung dosa. Dia nanggung ke neraka. Itu. Udah bilang ini tawaran, sebuah tawaran. Udahlah aku tanggung hidupmu udah. Nah, begitu ditanggung, goyang dangdut di situ, goyang dompet di situ. Kurang ajar kan? Gitu. Walaupun kurang ajar, ya tinggal dia memilih kok. Kan akibatnya ada, penghakiman, tunggu penghakiman. Gitu, Bu. Ini asumsi. Ini laku di sekolah minggu. Kalau di depan debater muslim, kamu ditertawakan dengan asumsi-asumsi seperti ini. Sekarang kalau Anda itu punya ilmu, jangan menghindar dari saya gitu loh. Ayo hadapi saya. Kita diskusi, ini grup kalian. Saya hadir di sini, diundang untuk berdebat dengan orang yang mumpuni, yang punya ilmu. Nah, saya menganggap Anda itu bisa menggunakan VN, berarti Anda itu merasa diri Anda itu menguasai. Karena ini adalah grup kalian, yang mana grup ini umat Islam diundang untuk diinjilin. Nah, sekarang jangan sampai kebalik, saya nginjilin kamu gitu loh. Untuk itulah kemudian fokus sama saya. Kita bahas tentang ketuhanan Yesus. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, maka ayo mari kita buktikan. Dia Tuhan atau dia ciptaan Tuhan. Silakan. Oke, diskusi dengan saya. Topik kita masalah sunat dan hukum Taurat ya. Supaya nggak melebar.
Silakan, yang mana lebih dulu, sunat dulu? Silakan, katakan pada saya, kenapa aku nggak sunat? Sekarang loncat di masalah sunat ketika keabsahan Yesus sebagai Tuhan, sebagai penebus dosa digugat dari debater Muslim. Ya, itu adalah salah satu sikap yang menandakan tanda-tanda orang yang tidak memiliki ilmu. Ketika ditanyai, melahirkan sebuah asumsi, lalu kemudian balik bertanya. Lagi-lagi masalah sunat. Oke, gak apa-apa. Kenapa Anda tidak bersunat? Tadi Anda mengatakan Anda adalah pengikut Yesus. Nah, Yesus mengatakan, aku mengenal muridku, mereka mengikuti aku. Yesus bersunat, kenapa Anda tidak bersunat? Apa alasan Anda? Silakan. Yesus disunat. Dia disunat 8 hari. Sekiranya tadi dia, karena dia nggak ngerti umur 8 hari dia. Kalau misalnya dia disunat umur dewasa, dia pasti protes. Masalahnya dia umur 8 hari dia disunat ya enggak aja. Secara jasmani ya dia nggak tahu. Karena dia umurnya 8 hari. Karena semakin bertumbuh semakin dia ya muncul aja firman dalam mulutnya kan gitu. Nah sekarang gini, kenapa orang Kristen tidak disunat? Kalau disunat buat apa Kristus buat apa lagi Kristus buat kita? Untuk apa Kristus untuk hidup dalam kita? Nggak ada artinya loh. Udah aku bilang. Nah, ini aja dulu. Sekarang disunat itu perjanjian Allah dengan Abraham. Kok Muslim ikut-ikutan? Kan disebutkan di situ 17 ayat berapa itu? Perjanjian aku antara keturunanmu yang disebut di situ ya, dan orang yang numpang di rumahmu dan yang lahir di situ. Itu yang numpang yang lahir itu stop. Nggak disebut keturunan lagi. Berarti antara numpang sama anak yang lahir. Berarti cucunya enggak. Nah, di situ. Yang disebut keturunan ya anaknya. Ishak, Yakub, dan seterusnya hingga saat ini. Kok Muslim ikut-ikutan disunat? Nah, itu dulu. Muslim kok ikut-ikutan disunat? Padahal nggak diperintahkan. Yang diperintahkan hanya ada yang numpang di rumahnya dan yang lahir beserta keturunannya kekal. Keturunan siapa? Ya orang Israel. Lagi-lagi, kenapa orang Muslim ikut-ikutan itu aja? Membahas sunat. Yesus sunat pada hari ke-8 karena Yesus tidak tahu. Yesus ikut-ikutan aja menurutmu. Di akhir-akhir VN kamu, terang kamu menjelaskan bahwa sunat itu adalah perjanjian kekal bagi Abraham dan keturunannya. Dan Yesus adalah keturunannya. Berarti itu adalah sebuah kewajiban bagi Yesus untuk sunat. Bukan karena ikut-ikutan, karena usianya yang 8 hari, bukan. Tapi karena dia adalah keturunan Abraham, berarti dia adalah manusia, maka wajib baginya untuk sunat. Satu poin itu harus kamu catat dengan baik. Kemudian, Anda mencoba menyerang Muslim dengan mengatakan, kenapa Muslim ikut-ikutan bersunat? Nah, Anda kalau kurang ilmu, seharusnya Anda nggak masuk ke dalam dunia debat. Jadi gini, saya injilin Anda, saya ngajarin Anda ya. Di dalam kitab Kejadian 17, coba Anda baca di sana ya, fokus kepada dalil yang menyatakan tentang Abraham dan Ismail disunat. Jadi manusia kedua yang ada yang disunat di muka bumi ini menurut kitab Anda adalah Ismail. Ishak belum, karena dia belum ada. Karena Ismail pada saat itu adalah anak tunggal, belum punya adik dia. Nah, ketika perintah ini datang kepada Ismail, datang kepada Abraham,
di dalam kitab Kejadian 17 ya maksud saya, itu nyata dikatakan oleh Allah atau Eloh bahwa perjanjian dan sumpah Allah ya terhadap Abraham adalah adanya satu perjanjian kekal. Apa itu? Abraham, keturunannya, anak-anaknya, turun-temurun wajib memegang janji kekal itu. Apa itu? Sunat. Nah, karena Ismail ini adalah anaknya, berarti Ismail ini adalah keturunannya. Hanya orang yang membenarkan akal-akalannya sebagai sebuah olahan akal sehat yang mengatakan Ismail bukan keturunannya. Tapi mulutnya mengatakan, betul, Ismail itu anaknya, tapi bukan keturunannya. Itu hanya orang gila yang bisa menyatakan pernyataan seperti itu. Yang namanya anak pasti keturunan. Ya. Nah, ketika Allah mengangkat sebuah perjanjian dengan Abraham, berarti perjanjian ini muatannya mengikat kepada seluruh keturunannya secara turun-temurun. Ya, kamu bisa baca di dalam Kejadian 17 ayat 9 di mana instruksi Allah kepada Abraham, Abraham harus memegang perjanjian itu. Perjanjian engkau dan keturunanmu turun-temurun, kata Allah. Apa itu? Kamu dan keturunanmu harus bersunat. Apa katanya di ayat 10? Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Ismail laki-laki harus disunat. Maka manusia yang kedua yang disunat itu adalah Ismail. Berarti keturunannya Ismail harus bersunat. Itulah alasannya kenapa Muhammad SAW dan umatnya bersunat. 2 poin sudah terjawab. Pernyataan Anda, kembali ke pertanyaan Anda. Pernyataan Anda. Yesus disunat karena Yesus itu tidak tahu apa-apa. Karena baru usia 8 bulan. Anda ingin mengatakan, andai saja Yesus itu sudah dewasa, Yesus akan menolak untuk disunat. Apakah benar Yesus datang untuk membatalkan hukum Torah? Apakah benar Yesus datang untuk membatalkan perjanjian kekal Allah kepada dirinya yang adalah keturunan Abraham? Atau ini hanya akal-akalan mimbar gereja? Ya, kalau Anda mengatakan Yesus tidak tahu menahu di usia 8 hari, maka pertanyaan yang muncul kemudian adalah, kalau begitu, usia berapa Yesus itu? Usia berapa tahun Yesus itu baru menjadi Tuhan?